From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Karena hari Minggu kemarin ketika berdiri di gereja di BCC lalu ngomong, ternyata yang Tuhan bicara bahwa biarkan kemuliaanmu bersinar dari 2 Korintus 3. Nah, karena sudah tahu, hari ini saya pikir mau bagikan sesuatu, yaitu 5 hal yang perlu kita sadari untuk bercermin. Kenapa 5 hal itu untuk kita sadari bercermin? Karena dari cermin kan bisa ketahuan, saya ini jerawatnya ada di mana, saya ini, oh di sini ada hitam, ada yang putih, bersin atau segala macam. Kadang-kadang saya mau bercukur aja, saya perlu lihat di cermin. Kalau nggak di cermin, baru sampai kantor ketahuan, breoknya kayak apa. Tapi kalau ada cermin, bisa ketahuan, jadi saya bisa bersihkan diri. Nah, 5 hal ini bisa menjadi cerminan bagi hidup kita. Untuk seperti yang hari Minggu kemarin saya bilang, kalau Tuhan sudah panggil kita di BCC, karena rencananya harus jadi seperti yang disampaikan oleh PSM hari Minggu itu pasti terjadi. Nah, untuk itu saya membagikan tentang Mazmur 105 ayat 16 sampai 22, di mana ada 5 hal ini yang membuat kita bisa bercermin. Mazmur 105 ayat 16 sampai 22 yang dikatakan seperti ini. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Dari bacaan ini, itu kayak cermin besar di depan. Nah, maaf, ini di depan saya, Dewi punya catatan yang bagus juga, tapi saya nggak mau bagi. Ini bagus di sini, tapi saya mau bagi yang dari ini. Dewi bilang, mari kita bercermin, tapi saya nggak mau pakai yang itu. Saya mau pakai apa yang dalam hati aja. Nah, yang pertama yang perlu kita sadari adalah ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Itu artinya tahu rencana Tuhan duluan. Nah, saya tahu BCC memiliki rencana Tuhan. Jadi kita harus terlibat di dalam rencana Tuhan. Mereka yang hobi bola akan tahu maksudnya ketika nanti hari Senin Piala Copa Amerika dan juga Piala Eropa pada final, itu kalau tidak tahu bermain nggak ada apa-apanya. Tapi kalau hebat bermain tapi tidak turun untuk bermain, cuma jadi penonton, sejago-jagonya penonton tetap penonton, sejelek-jeleknya pemain dialah pemainnya. Itu sebabnya ada satu cewek di belakang Caitlyn. Jadi sampai oke, yang pasti tunjuk itu. Di dalam hati saya, Tuhan memilihmu karena rencananya yang besar. Tuhan memeteraikan dirimu dengan rencana yang besar itu, bahwa engkau sedang dipersiapkan
Engkau diutus dan dipersiapkan sedemikian rupa supaya ketika tiba waktunya, kemuliaan Allah dinyatakan melalui hidupmu. Amin. Jadi kamu harus tahu rencana Allah duluan. Nah, tapi dia tidak langsung buka seketika sebesar-besarnya. Karena kalau dibuka sebesar-besarnya, kamu ketakutan dan bisa tinggalkan Tuhan. Jadi, kalau harus dibuka pelan-pelan. Jadi, kalau kita baca buku kan, buku sebesar gini, baca harus satu-satu halaman. Kecuali mereka yang suka baca cepat. Nah, saya nggak suka yang baca cepat itu. Karena titik komanya nggak diperhatikan. Padahal titik koma itu paling penting. Cuma mata lihat-lihat, tapi editor itu nggak suka yang cepat. Editor itu lihat ada titik, ada koma, ada tanda baca, ada huruf besar, huruf kecil. Jadi mereka teliti. Nah, kalau orang memiliki rencana Tuhan, dia juga akan begitu spesifik buat dia sampai diteliti sedemikian rupa. Jadi rencana Allah buat kamu sedemikian rupa. Percaya saja. Nanti beberapa tahun akan datang baru kamu dibuka pelan-pelan. Oh begini, oh begini. Semakin terbuka, oh begini. Karena dia terlalu luar biasa untuk dimengerti. Contohnya saja, ada gajah. Ada orang melukiskan gajah. Ada orang buta melukiskan gajah. Orang pertama datang memegang kakinya. Lalu orang buta itu berteriak. Gajah itu seperti pohon. Nah, orang buta kedua datang memegang badannya. Dia berkata, bukan, gajah itu bukan pohon, gajah itu tembok. Nah, untuk mendamaikan yang orang ketiga datang, dia bilang begini, bukan. Dia pegang di ekor, dia bilang, bukan, gajah itu kayak tali panjang. Nah, yang keempatnya datang, dia pegang di kepala, dia bilang, bukan, gajah itu kini ini ada di depannya ada segala macam. Jadi bagaimana bisa tahu? Semakin besar baru bisa tahu gambarannya. Jadi mungkin dengan teman-teman di BCC akan memberitahukan, oh ini loh, kamu di bidang ini, kamu di bidang ini, kamu di bidang ini. Jadi kita saling melengkapi. Nah, saya balik ke sini. Karena BCC sudah menemukan rencana Tuhan, termasuk didengar di awal tahun bahwa 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18, let be your light. Itu terangmu biar bersinar, shining. Let your shine. Itu terangmu biar bersinar aja. Nah, karena sudah tahu rencana Tuhan, itu berarti kita, oh, saya ada rencana Tuhan. Jadi kalau pemain yang biar jagoan tapi tidak ada tujuan kenapa dia harus main untuk cetak gol, nggak ada apa-apanya. Dia harus tahu dulu. Nah, kalau kamu tahu dari rencana Allah, kita di BCC sudah tahu rencana Allah, makanya EG ada segala macam. Wah, kadang-kadang kita itu kita tahu ada rencana Allah, makanya kita lewatin proses. Jadi hal pertama yang kita perlu bercermin adalah, adakah saya di dalam rencana Allah atau bukan? Kalau saya ada rencana Allah, hal kedua harus datang. Hal keduanya ayat yang ke-18, ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Hal kedua adalah menyadari Tuhan memilih orang-orangnya atau pemeran-pemerannya. Orang-orangnya atau pemeran-pemerannya. Pertanyaan untuk dijawab adalah gini, adakah saya menjadi pelaku dari rencana Tuhan ini? Kenapa saya harus tahu ini bagian saya? Karena nanti proses ketiga, 4, 5 itu bisa bikin kita antara mundur atau maju terus. Jadi, mari kita bercermin. Adakah saya ada rencana Tuhan? Jikalau BCC ini adalah rumah saya, BCC adalah komunitas saya, BCC ini adalah rencana Allah buat hidup saya, maka kita menyadari bahwa yang kedua, kita dipilih menjadi pelakunya, menjadi pemeran utamanya. Nah, teman-teman kalau nonton film, yang sebenarnya paling laku itu siapa? Yang membuat film itu laku. Sebenarnya pemeran utama filmnya.
Coba pemeran utamanya nggak laku, nggak ada yang nonton. Maaf, saya ini lebih banyak hobi membaca. Nah, Dewi lebih banyak nonton. Nah, karena itu Dewi bilangin saya, itu Jackie Chan memain loh. Saya tanya, Jackie Chan itu siapa? Dia bilang, itu yang mirip kayak Pak Ede Leo. Mirip kayak Pak Ede Leo, Ablof. Oh gitu. Nah, itu saya udah beli tiket buat kita nonton. Rela biar mahal juga beli. Kenapa? Karena Jackie Chan yang main pemeran utama. Coba seseorang yang bermain ganti Jackie Chan, nggak laku. Nah, kalau teman-teman ada pemeran utama, udah lain cerita. Itu kalau dia tidak ada, filmnya nggak berlaku. Kalau dia tidak ada, ceritanya, narasinya nggak jalan. Tapi karena dia, jalan ceritanya, alur ceritanya jadi hidup. Nah, itu sebabnya kalau engkau sendiri dipilih oleh Tuhan menjadi orangnya, ingat ini. Kalau saya tidak hadir, filmnya nggak seru gitu. Untuk itu, gini aja. Kalau tanpa kehadiran saya, kalau tanpa kehadiran saya, kurang seseru bisisinya. Ayo ikutin. Kalau tanpa kehadiran saya, bisisi kurang seru. Amin. Contoh, ada nama Jenny Ko di sini. Saya tidak kenal kamu Jenny Ko, tapi Tuhan kenal kamu dan itu sudah lebih dari cukup. Bukankah kamu dipilih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, supaya mewujudkan rencana Allah. Di dalam hati saya, kamu adalah hasil dari doa seseorang. Mereka berdoa, dengarkan isi doanya seperti ini. Di dalam hati saya keluar orang yang berdoa itu. Tuhan, bangkitkanlah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu yang ini. Nah, kamulah dipilih Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan atas doa dari orang itu. Jadi kalau kamu tidak mengikuti kehendak Tuhan, kalau kamu tidak mewujudkan kehendak Tuhan, ingat doa orang itu. Dia menangis di hadapan Tuhan, dia telah berdoa di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu siapa pendoa itu buat kamu. Itu sebabnya ketika kamu nanti mengalami pembentukan atau apapun, Tuhan akan menggerakkan dia untuk berdoa buat kamu. Kamu nggak perlu tahu orangnya, tapi Tuhan tahu dan itu udah cukup. Saya contohkan. Saya contohkan. Ketika saya dapat panggilan Tuhan, Tuhan membangkitkan beberapa orang berdoa buat saya. Ada ada yang di Kupang, ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri. Lucu. Jam 3 pagi mereka berdoa buat saya. Sedangkan saya lagi tidur nyenyak dan ngorok. Mereka berdoa sampai jam 4, sampai jam 5. Saya belum sadar. Saya habis berdoa, mereka cari alamat untuk telepon untuk bisa hubungi saya untuk tanya. Yuk, kamu alamin apa? Saya bilang, emangnya kenapa? Itu loh, saya berdoa tadi malam jam 3 buat kamu begini-begini. Saya bilang, sorry, saya tidur nyenyak. Tapi dia digerakkan untuk berdoa. Dan akhirnya saya ada. Nah, contoh yang lain. PSM dan Pastor Rika pernah bercerita bahwa sebelum saya sakit stroke itu, mereka mimpi tiap malam selama 3 malam berturut-turut. Mimpi saya, mimpi tentang saya. Lalu besok malamnya mimpi tentang saya. Malam ketiga mimpi juga tentang saya. Akhirnya mereka berdoa, ada apa dengan Ayub? Dan karena itulah minggu depannya saya kena stroke, nggak berbahaya. Saya masih bisa khotbah setelah 1 minggu kan. Apa jadinya kalau PSM dan Pastor Rika nggak berdoa buat saya? Lain cerita jadinya. Saya mungkin tidak jadi pembicara seperti sekarang ini. Tapi Tuhan menggerakkan mereka berdoa buat saya, walaupun saat itu saya tidur nyenyak.
Masa jam gitu saya tidur nyenyak, saya mau tahu apa? Tapi Tuhan menyuruh mereka berdoa buat saya, dan akhirnya stroke itu nggak berpengaruh terlalu parah, cuma bisa seminggu aja di rumah sakit dan udah keluar. Kenapa? Rencana Allah dan diri saya harus tergenapi. Karena itu Tuhan bertanggung jawab memilih orang untuk mendoakan saya, walaupun saya tidur nyenyak. Jadi, kalau Jeniko tenang aja, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, khususnya mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 berkata, Roma 8 ayat 26, Roh membantu kita untuk berdoa karena kita tidak tahu bagaimana berdoa. Tapi Roh tahu apa yang sedang kita doakan, yaitu berdoa buat orang kudus. Jadi orang yang digerakkan Tuhan untuk berdoa buat kamu, kadang-kadang dia cuma dipimpin oleh Tuhan untuk berdoa, tapi dia sendiri nggak tahu. Nanti kamu sudah lewat, bro. Oh, begini ya. Tenang aja. Nah, jadi pertama, apakah saya ada rencana Tuhan? Yang kedua, apakah saya dipilih Tuhan? Mari bercermin. Kalau saya dipilih Tuhan, berarti saya jadi pelakunya. Nah, saya bermimpi tentang pelaku adalah gini. Di dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4, khususnya pasal 4, saya mimpi ya, bukan karena ini, tapi dari mimpi. Eh, Tiba-tiba saya bermimpi, Tuhan bertemu dengan Musa, dan Tuhan berkata, Musa, Musa, mari aku utus engkau ke Mesir untuk membebaskan umatku Israel. Musa bilang, enggak, saya nggak bisa ngomong. Dia bilang, oke, bukankah aku menciptakan lidah? Oke, kamu bisa ngomong. Tapi kan begini-begini. Oke, bisa diterima. Tapi kan nanti bagaimana dengan namamu? Berlagak nggak tahu namanya. Tapi Tuhan bilang, I am the great I am. Aku adalah aku. Ya tenang aja. Nah, yang pasal 4 ayat 13 itu yang menakutkan. Musa bilang, utuslah yang lain, maka bangkitlah murka Tuhan. Nah, ketika itu di dalam mimpi, saya dengar Tuhan berkata gini, Musa, 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 Musa. Nah, sekarang bagaimana kalau tulis itu dan tulisan? Kan nadanya gini, Musa, Musa, naik turun. Musa, 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 Musa. Mana bisa ditulis bisa seperti itu? Dan dalam mimpi itu dibilang gini, Musa, Musa, karena kamu dalam Kejadian 15, aku berjanji dengan Abraham bahwa keturunannya menjadi budak di suatu negara selama 400 tahun. Sekarang sudah kelewatan 430 tahun. Jadi gara-gara kamu udah kelewatan 30 tahun. Apakah kamu mau cari orang lain? Mau dimulai dari nol lagi? Kamu aja 40 tahun gak lulus? Bagaimana orang lain mau mulai dari nol? Kapan lulusnya? Kamu tahu dia bisa atau tidak? Gara-gara kamu aja udah kelewatan 30 tahun. Sekarang 430 tahun. Waduh, baru kata-kata itu dalam mimpi dibilang begini. Betapa sukarnya menjadi pemeran utama. Betapa sukar menjadi pemeran utama. Karena kalau pemeran utama ada, seluruhnya akan jalan. Filmnya jadi hidup. Kalau pemeran utama jalan, udah selesai. Tiba-tiba di dalam mimpi saya menangis. Tuhan, ini saya Tuhan. Kalau keledai engkau pakai untuk menegur Nabi Bileam, kalau ayam engkau pakai untuk berkokok dan Petrus bertobat, Tuhan ini saya. Jangan pakai ayam dan jangan pakai keledai. Pakai saya duluan. Kalau saya sudah tidak laku, baru boleh engkau pakai yang lain. Tiba-tiba sesadar tidur kan. Itu sebabnya kalau engkau terpilih sebagai pemeran utama, jangan takutlah. Jawabannya hanya keputusan kok. Itu sebabnya Catherine yang sudah dipanggil oleh Tuhan, bahkan oleh doa dari mamanya, dan dia berada. Sekarang lagi engkau mengalami proses yang berbeda. Bukan yang satu dua, tapi yang lain. Nah, poin yang kedua adalah Tuhan memilih pemeran utamanya. Pertanyaannya lagi nih, apakah saya pemeran utama dari ceritanya Tuhan?
Apakah saya pemeran utama dari rencana Tuhan? Saya masuk ke BCC karena adakah ini rencana Tuhan? Kalau saya ada rencana Tuhan, apa yang akan terjadi? Berarti kalau saya pelaku utama, saya nggak bisa lari dari panggilan. Tapi akibat akan lebih hebat kalau saya lari. Nah, poin yang ketiga, di ayat yang ke-18, proses yang harus dilewati. Pertama, mengenal rencana Tuhan. Yang kedua, dipercaya dipilih Tuhan. Yang ketiga, diproses oleh Tuhan. Nah, di proses ini yang, aduh, sakitnya kayak apa? Karena pemeran utama, ya prosesnya berbeda dengan yang bukan pemeran utama lah. Pernah lihat iklan? Sing, hilang. Tapi kalau pemeran utama nggak bukan iklannya, di situ mukanya terus menerus. Dia lagi. Makanya kadang-kadang orang Jakarta bilang, lu lagi, lu lagi. Pengkhotbah, lu lagi, lu lagi. Nah, tadi lagi makan di bawah, Dewi bilang gini, kok mereka masih minta kamu terus sih? Saya bilang, biasanya orang yang haus dalam Yohanes 7, Yesus berkata, barang siapa yang haus, marilah ia kepadaku dan minum. Jadi karena mereka haus, makanya mereka perlu minum. Sedangkan, sedangkan yang tidak haus ya udah nggak usah minum. Karena Yeremia bilang mereka menggali kolam bagi diri sendiri. Nah, kolam itu kalau airnya kotor, tapi dia sudah minum, ya dia nggak bisa minum lagi. Walaupun bukan dari Yesusnya, tapi dia tetap minum. Karena sudah puas, dia nggak bisa minum lagi. Tapi kalau mereka yang haus, mereka pasti minum. Itu sebabnya, percayalah, si Matthew Angkasa dipersiapkan Tuhan untuk melakukan hal besar dari antar bangsa. Ini orang akan dibawa dari bangsa ke bangsa. Engkau nggak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Namanya Matthew Angkasa. Engkau tidak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Mazmur 139 bilang, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ke dunia orang mati, engkau pun tarik aku keluar. Mau naik ke langit, engkau tarik aku turun. Mau lari kemana? Ya udah, di depan di belakang engkau ada, mengurung aku. Ya udah, pasrah aja daripada melawan. Susah. Jadi yang ketiga, diproses orangnya. Nah, proses ini yang paling menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Caitlin sedang memasuki ini. Caitlin memasuki poin ini. Sedang diproses sekarang. Ketika diproses, nih, ini kan kalau dilepas, dijatuhkan. Nah, kalau diproses, kadang-kadang ini dibiarkan sendirian. Nggak ada penyangganya. Jadi lepas goyah sana sini. Tapi ini Tuhan yang pegang tetap aja di situ. Tidak bisa digoyahkan, tapi tetap aja di sana sini. Karena semua pegangan diambil. Yang sandaran sini dicabut. Penyangga di sini dicabut. Itu sebabnya seakan-akan orang lain yang memberi perlindungan buat Kathleen, mungkin mama, atau tempat kerja, atau sekolah, atau lagi pembinaan BCC, seakan-akan dijauhkan. Itu bukan dijauhkan, itu lagi proses. Proses hanya berhubungan dengan Tuhan sendirian. Kayaknya mau menangis, ya nggak usah nangis kalau memang itu prosesnya. Tapi apakah ditinggalkan? Enggak, dia ada di situ kok. Nah, ini kan teman-teman kan kuliah, jadi tahu kan. Kalau lagi ujian, dosen di samping, tapi dosen diam-diam. Dia pura-pura gini. Apakah bisa bicara? Iya. Tapi apakah dia bisu? Enggak. Loh kenapa dia nggak bicara? Ya memang dia diam karena ujian. Dia dengar? Ya dia dengar. Apakah dia tuli? Enggak. Loh kenapa dia nggak ngomong-ngomong? Ya karena lagi ujian. Apakah dia lihat? Iya. Apakah dia buta? Enggak. Tapi kenapa dia cuma lihat? Iya, karena memang itu ujian. Biasanya di poin inilah seakan-akan, aduh Tuhan engkau di langit, saya di bumi. Tuhan, saya di mana?
Aduh, seperti nggak ada orang. Bukan. Itu lagi diproses. Itu sebabnya Kejadian 22 ketika Abraham mempersembahkan Ishak, pertanyaannya datang, apakah Tuhan ada di situ? Iya ada. Loh kenapa Tuhan nggak menghentikan Tuhan nggak hentikan Abraham? Karena mengetes ujiannya lagi berjalan. Ketika pisaunya dipegang, itu Ayun mau potong lehernya, malaikat berkata, jangan. Jadi itu lulus ujian. Karena telah kuketahui bahwa engkau rela menyerahkan anakmu dalam Kejadian 12. Kejadian 22. Kejadian 22. Telah kuketahui bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu kepadaku. Dia lulus ujian. Loh kalau gitu kenapa nggak dibilang dari tadi? Ya kalau bilang nggak lulus. Itu sebabnya harus diamin aja. Ada waktunya Tuhan seakan-akan bisu, Tuhan seakan-akan tuli, Tuhan seakan-akan buta. Dia tidak bisu, dia tidak tuli, dia tidak buta. Tapi kalau lagi kita mengalami ujian, dia diam-diam. Dan fase ini saya rasa dalam hati Ketil lagi alami di dalam. Tapi tenang, Tuhan di situ kok. Sekarang ketika pisaunya turun gini, waktu Abraham ayun tangan, apa kata malaikat? Jangan. Loh kalau selama ini kan apa dia nggak ngomong? Ya dia diam-diam. Sampai ayun dulu baru dibilang jangan. Dia ada di situ tapi dia nggak berani ngomong. Itulah proses. Jadi Yusuf yang terpilih sebagai orang yang melakukan rencana Allah dalam poin pertama ayat 16, Allah punya rencana, lalu Yusuf dipilih sebagai pemeran utamanya. Proses yang dialami Yusuf. Masa saudara sendiri dibuang ke dalam sumur? Kejadian 37, 38, 39 sampai 45 itu tentang Yusuf sebenarnya. Masa mereka ambil rotinya untuk dimakan tapi orangnya dibuang dalam sumur. Itu maaf seandainya orang Timur ditandain besok saya keluar lu habis itu. Ya tapi itu seharusnya lewatin prosesnya. 11 saudara Yusuf tidak alami proses. Hanya Yusuf yang alami proses. Itu artinya kalau engkau terpanggil dalam rencana Allah dan engkau orangnya, proses itu harus datang kepadamu. 11 anak Yusuf tidak kena. Yusuf sendiri yang kena. Apakah Allah tidak adil? Enggak. Allah adil. Kenapa? Karena kau semuanya ujian. Ya nggak ada yang lulus merekanya. Cuma satu yang lulus. Mempermalukan mereka bersembilan. 11. Nah Tuhan tidak akan permalukan mereka bersebelas. Diuji lagi si pemeran utamanya. Lewat. Jadi buat Natasha, buat Felicia, Tuhan juga sedang memproses Anda kan. Kayaknya suara ini nggak bisa keluar. Mau berteriak keluar sini, turun ke bawah. Doa kita naik ke lewat hidung, turun ke bawah. Biasanya doakan naik ke atas rasanya. Kok ini naik turun ke bawah. Tuhan, kok engkau jauh banget. Di mana Tuhan? Baca Alkitab, kayaknya Quran lebih menarik dari baca Alkitab. Kenapa? Quran ada artinya rasanya. Tapi Alkitab baru lihat aja satu dua ayat langsung ngantuk tidur. Nggak tahu kenapa. Itu lagi diproses. Itu dengar cerita kayaknya lebih enak daripada dengar tentang Tuhan. Karena itu lagi proses. Adakah Tuhan di situ? Ada. Lo kenapa dibiarkan? Ya memang itulah ujian. Itulah ujian. Dan kalau ujian tidak boleh ditolong karena diskualifikasi. Siapa yang mau untuk diskualifikasi? Enggak mau lah. Tidak akan mau diskualifikasi. Nah daripada diskualifikasi, lewatin aja. Itu sebabnya di dalam Yoel 2 ayat 3, bunyi kalimatnya gini. Yoel 2 ayat 3, di depan api, di belakang api. Tapi tanah di depan api ada Taman Eden. Sedangkan tanah di belakang
di belakangnya ada padang tandus gurun. Jadi kita di tengah-tengah api kalau lagi ujian, poin 3 ini. Kita berada di tengah api. Di depan api, di belakang api. Tapi kalau kita mundur kena api, sehabis itu padang gurun. Tapi kalau kita tetap maju kena api, sesudah api ada Taman Eden. Jadi ini sih kita di sini. Maju api, mundur api. Tapi kalau maju kena api langsung Taman Eden. Mundur kena api, padang gurun. Maju lagi, masuk api. Maju lagi, api, baru Taman Eden. Kasihan 3 kali. Mendingan sekali aja lewat. Itu sebabnya. Jangan takut. Pasti Tuhan menyertai kok, anugerah yang lebih dari cukup. Karena itu, kalau Anda cuma memiliki rencana Tuhan yang biasa aja ya, Anda nggak perlu diproses. Tapi kalau rencana Tuhan besar, ya diproses sampai nangis-nangis. Kalau pemeran utama tidak nangis, itu bukan pemeran utama. Itu cuma pemeran-pemeran doang. Yang kalau di iklan cuma cik, berapa detik, cik, hilang. Tapi pemeran utama, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Ya memang itulah dia. Kisahnya di situ. Tanpa pemeran utama, filmnya nggak ada. Tanpa Musa, tidak akan ada kisah orang Israel keluar Mesir. Tanpa Yusuf, tidak ada kisah orang Mesir dan orang Israel diselamatkan. Tanpa Yesus, kita tidak diselamatkan. Jadi hapus pemeran utama, hilang filmnya. Tapi kalau engkau lah orangnya, engkau pemeran utamanya, siap hadapin aja. Itu cuma keputusan kok. Mau atau tidak. Karena itu yang nama William C. di sini. Melalui William, nama keluarga akan diangkat kembali. Melalui William, nama keluarga dipulihkan kembali. Melalui William, nama keluarga dihormati. Tapi untuk itu engkau juga akan bayar harga. Demi proses Tuhan. Jangan takut kok. Anugerah lebih dari cukup untuk membuat kamu lewat. Anugerah lebih dari cukup untuk membuat kamu lewat. Karena bersama Tuhan, sungai tidak menghanyutkan. Bersama Tuhan, api tidak menghanguskan. Yesaya 43 berkata, melewati api, tapi api tidak menghanguskan. Melewati sungai, air, tapi tidak menghanyutkan. Tapi kalau tanpa Tuhan, langsung lurus aja tuh. Mirip ke saya yang tidak tahu berenang ini, datang ke kolam renang Ancol, jalan aja di dalam. Saya usaha untuk masuk di air yang lebih dalam, justru tenggelam dan minum air. Jadi saya keluar. Jadi saya cuma jalan ya air yang cuma sebatas perut, sebatas leher ini. Kalau lewat saya nggak mau lagi. Kolam renang Ancol dipakai untuk berenang. Saya cuma lewat yang di perut dan di dada. Selain itu saya nggak mau. Saya pernah masuk yang 3 meter punya. Wah, langsung minum air, saya keluar langsung jalan, nggak mau datang lagi. Jadi kalau tanpa Tuhan kita akan tenggelam. Tapi kalau bersama Tuhan nggak ada apa-apanya. Dan mereka yang mendapat panggilan Tuhan, percayalah Tuhan ada bersama mereka karena dia Immanuel. Untuk apa dia Immanuel? Ya untuk menyertai terus di situ. Ingat teman-teman dari Nabi Daniel dibuang dalam api pun api tidak menghanguskan mereka kok. Tapi kalau bukan selesai mereka nih. Itu sebabnya oh ada Vinda, Lisa. Bagus ini Vinda dan Lisa nih. Tuhan yang punya rencana buat kalian. Tuhan akan buka Vinda dan Lisa. Bukankah Tuhan telah membuka pelan-pelan dalam hati kalian? Itu sebabnya bersemangat, tidak mau menyerah. Walaupun ada orang yang berusaha menghalangi, walaupun ada orang lain yang merendahkan, tenang aja. Kalian berani amat maju. Itu tanda bahwa Tuhan memilih kalian. Jangan menyerah juga cuma hanya begitu doang kok. Maju terus bersama Tuhan kok. Untuk apa takut?
Dia juga menolong dalam segala sesuatu. Nah, itu sebabnya teman-teman, yang ketiga ini perlu kita tahu karena ini Yusuf mengalaminya di dalam sumur, di dalam penjara, bahkan ditawan begitu lama, lumayan lama sih. Tapi ingat, tidak selamanya di sana. Ada lagu yang saya suka dari film kartunnya King of Egypt. Itu lagu kalau saya nyanyi di dalam mobil, karena Dewi kan biasanya nyalain podcast di dalam mobil. Kalau lagu itu atau Spotify, saya suka nangis. Lagu itu gini. You know better than me. You know better than me. Kenapa? Udah menyerah, saya udah gak bisa lagi. You know better than me. Dewi bilang, bukan better me, better than I. You know better than I. You know better than I. Dewi suka ketawa. Lu kenapa hobi dia itu lagu ya? Saya bilang, itu kisah Yusuf. Di saat dia udah menyerah Tuhan. Saya nggak bersalah dimasukkan dalam penjara. Kalau mau mah nggak usah lari dari itu Potifar, terima aja dan selesai. Kenapa saya nolak ya sekarang masuk dalam penjara? Tapi pilihan membuat dia melewatinya supaya nanti poin yang keempat. Nah, sekarang kita pindah ke poin yang keempat. Tuhan menentukan waktunya. Nah, kalau teman-teman kalau S1, ya kan saya nggak pernah kuliah jadi nggak tahu. Tapi S1 paling cepat 3 tahun atau 4 tahun. S2 2 tahun, S3 nggak tahu lagi. Nah, itu waktunya. Kalau kelewatan bisa DO. Tapi Tuhan tidak ada DO. Tuhan yang mengatur waktunya. Poin yang keempat, ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Itu artinya proses yang teman-teman alami akan ada batas waktunya. Tidak mungkin selamanya diproses, tidak mungkin. Akan ada waktunya. Kenapa harus ada waktunya? Karena dalam Yesaya dikatakan gini, kalau terus-menerus dibiarkan, nanti mereka mundur. Kalau terus-menerus dibiarkan, mereka menyerah. Jadi harus ada waktu supaya yang diproses itu tetap maju. Itu sebabnya percayalah Tuhan mengatur waktunya bagi hidup saudara. Ya paling di dalam mimpi tentang Yusuf adalah Musa adalah mahasiswa abadi. Itu kata-kata saya bangun dari tidur saya masih ingat. Musa mahasiswa abadi. Kenapa? Kuliahnya 40 tahun. Kan umur 40 tahun dia menolong orang Israel di Mesir, lalu dia lari. 40 tahun di padang gurun. Baru Tuhan bertemu dengan dia umur 80, disuruh balik ke Mesir. Nah, dalam mimpi dia bilang begini, "Kamu udah kuliah aja mahasiswa abadi." Nah, saya baru tahu artinya setelah bangun dari tidur. Oh, mahasiswa abadi itu gitu ya. Lama amat. Itu kenapa tadi saya bilang Musa, 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 Musa. Intonasi gitu. Musa, Musa. Kenapa? Karena sudah 40 tahun mahasiswa abadi. Seandainya perpanjang lagi mungkin diperpanjang. Tapi mau tidak mau kamu harus lulus. Dan dia nyatakan lulus. Dipergi dengan hati yang panas. Nah, teman-teman, bagaimanapun Tuhan proses diri saudara, itu ada waktunya. Dia mengatur waktunya. Pas masanya pasti saudara lulus. Tidak mungkin diproses terus-menerus kok. Kan ada waktunya menangis, tapi ada waktunya udah tertawa. Masa menangis terus-menerus sih? Nah, saya contohkan. eh, Kira-kira bulan lalu, teman-teman dari staf masuk, staf dan satpam serta sopir dari Ablof Industri. Mereka ke Korea. Wah, ketika 1 minggu di Korea, ada beberapa jemaat yang datang ngomong sama Dewi. Enak ya, mereka bisa ke Korea, padahal perpuluhan kita yang bayar.
Kita bayar untuk gereja dapat duit, mereka pergi ke luar negeri. Saya bilang, sumbat mulutmu. Saya bilangin Dewi, lu bilang orang yang bilangin kamu, sumbat mulutmu. Kenapa? Kamu nggak tahu mereka di gereja begitu capeknya. Tuhan menghibur mereka kok. Ada waktunya mereka serius di gereja. Ada waktunya mereka ambil refreshing untuk hibur diri. Tuhan bisa bayar dengan cara apapun tanpa persembahan kamu kok. Oh gitu ya. Saya bilang iyalah. Lu kamu suka cita orang lain tetap melayani kok. Nah sekarang waktunya untuk mereka suka cita. Kenapa kamu ngomong-ngomong? Kalau giliran kamu mau bilang apa? Nah sekarang waktunya Tuhan berikan buat dia. Kamu kenapa ngomong? Oh iya ya. Ya udah diam. Ini waktu itu penghiburan buat mereka. Nanti kalau giliran kamu, ya oke. Jadi percayalah, poin ketiga ini, poin keempat ini, waktu ditentukan bagi saudara akan datang harinya. Ketika lulus, lumayan. Tadi yang saya bilang itu, minggu lalu yang saya bilang di khotbah, mimpi tahun 91 dan 95 baru dikumpulkan untuk dikhotbahin hari Minggu kemarin itu di BCC Sunter itu kan. Lumayan lama kan, dari 91, 95 dikumpul di satu untuk dihotbahin. Ternyata PSM bilang, memang Tuhan bicara buat kami, let your sign. Nah itu lumayan kan. Jadi ada waktunya. Tidak selamanya lah pada waktu langsung, jangan. Ada waktunya Tuhan atur. Itu sebabnya yang nama Marta, jangan menyerah ya. Marta kamu tidak sendirian. You are not alone. Kamu tidak sendirian. Dia Immanuel. Dengarkan, dia Immanuel. Mazmur 139 dibilang, engkau terus-menerus melihat aku. Tapi saya paling suka Ayub 7, ayat 18-19. Ayub 7, ayat 17-18 dikatakan gini, siapakah anak manusia yang engkau memperhatikan? Engkau uji setiap saat. Ayat 18 dibilang begini, palingkan wajahmu daripadaku supaya aku dapat menelan ludah. Nah itu saya paling baca ayat itu saya nangis. Kenapa? Karena dulu saya di Sunter tinggal dengan orang tua angkat. Kalau saya lagi makan, sendok makan gini, pas naruh makanan di mulut, baru dipanggil Ayub. Nah dia paling terkenal dengan dominannya. Nah ketika dia bilang Ayub, aduh saya berharap dia menoleh dari saya supaya saya bisa ngunyah makanan di mulut. Nah kalau dia lagi lihat gini, mana masih kamu mengunyah makanan? Enggak kan? Kita pura-pura, ini makanan penuh di mulut tapi nggak bisa ngunyah. Kapan dia noleh kiri atau kanan supaya kita bisa ngunyah? Dengarkan ini. Tuhan memandang wajah, mengalihkan wajahnya kepadamu. Ayub 7, ayat 17-18 berkata gini. Palingkan wajahmu daripadaku supaya aku bisa menelan ludah. Tuhan menghapus air mata dari mata. Itu sebabnya Marta yang suka nangis, Tuhan tahu. Bagaimana engkau sendiri engkau nangis, Tuhan tahu. Bagaimana menderitanya hati nuranimu, Tuhan tahu. Jangan takut karena Tuhan menyertai Marta. Tuhan menyertaimu Marta. Apapun yang terjadi tidak bisa menghentikan rencana Allah dalam dirimu. Tuhan yang hidup itu memperhatikan dirimu. Itu sebabnya Tuhan mengatur waktunya. Pasti engkau lewat. Tunggu waktunya untuk lulusnya itu yang susah. Karena kita nggak tahu kapan lulusnya. Kalau bilang, oh besok-besok, itu manusia yang bilang. Tapi ke Tuhan nggak ada gitu. Jadi kita nggak tahu kapan lulusnya. Percayalah ada waktu yang tepat. Dan yang kelima, empatkan batas waktu firman. Tapi yang kelima, waktu penggenapan. Atau janji Tuhan digenapi. Itu sebabnya BCC akan datang waktunya ketika digenapi rencana Allah itu menyebar kemana-mana, tiket yang Tuhan tanggung, semua fasilitas Tuhan tanggung, roh hikmat,
pewahyuan, kata-kata marifat, semuanya akan menyertai orang-orang dipilih yang ditentukan di proses untuk menyebar kemana-mana. Dan itu harus terjadi karena rencana Tuhan sudah ditangkap dari poin 1. Nah, dikatakan gini, ayat 20 sampai 22. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tutuannya. Itu artinya ada waktunya tiba untuk promosi. Ketika waktu promosi tiba, ada Henry Sutanto, ada Michael Leng, ada Raymond, ada Andri, ada Felicia, teman-teman dari Senchen. Dengarkan ini, akan datang waktunya promosi tiba. Ketika promosi tiba, engkau akan menangis dan melupakan apa yang sedang terjadi. Tapi menunggu waktu untuk kapan promosinya itu, kita nggak pernah tahu. Dia yang tahu karena dia mengaturnya. Ingat, Tuhan itu sutradara. Dan kalau sutradara, ya dia bisa mengaturnya. Karena Tuhan itu sutradara, dia bisa atur, oh pemerannya ini cuma sekian, cing. Nah, dengarkan ini sebelum saya sambung. Kisah 9 ayat 10 sampai 18 itu menjelaskan tentang Ananias. Ananias cuma sekilas, ceng. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18, 19 itu kayak gini. Dikatakan bahwa di Tarsus ada seseorang bernama Ananias. Tuhan bicara kepada dia. Dan herannya, kisah Ananias cuma satu kali tampil. Kayak iklan, ceng, hilang. Tapi hasilnya Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus? 14 kitab perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Seluruh dunia Kristen berubah. Sekarang berapa miliar orang? 2000 tahun soalnya. Sudah lamanya 2000 tahun. Bagaimana Ananias cuma sekali tampil, tapi hasilnya adalah Paulus, dan setelah Paulus, seluruh dunia menjadi Kristen seperti hari ini. Dari mana? Dari satu Ananias. Nah, kalau menurut teman-teman, mau pilih jadi Ananias atau pilih jadi Paulus? Saya mah pilih Paulus. Tapi kalau pilih Paulus, siap-siap. Ananias nggak disengsarain, tapi Paulus paling menderita. Paulus bilang, kapal karam, tidak pakai baju, kepanasan, kelaparan, dipukul dengan 31 kali pukulan, 39 kali pukulan, dirajam dengan batu sampai mati, tapi sebentar hidup lagi dan jalan. Nah, kalau udah dengar gitu, nggak mau pilih jadi Paulus deh. Mendingan pilih dari Ananias. Tapi Ananias cuma sekali tampil, hilang. Nah, mendingan jadi Paulus aja biar menderita tapi lumayan gitu kan. Nah, teman-teman, Tuhan yang hidup, Tuhan memilih teman-teman yang ada di Senchen, yang ada tempat-tempat lain. Saya percaya kalau Tuhan sudah mulai, ayat ini berkata bahwa Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikan dia Tuhan atas tanahnya untuk memberi nasihat sesuka hatinya. Promosi akan datang. Mau lambat atau cepat itu bukan urusan. Yang penting kapan promosinya itu yang kita tunggu dari Tuhan. Kalau kita cepat-cepat lulus ya lumayan. Tapi kalau jadi kayak Musa 40 tahun dulu, aduh, nggak bisa kebayangkan mahasiswa abadi kayak Musa. Sengsara banget. Promosi datang dari Tuhan. Itu sebabnya baik Yelike, Jonathan, Derek, Jemima, Grace, Natalie, Jose, Michael, Jusuf Santosa, Eunike, saya percaya Allah yang punya rencana buat diri teman-teman tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Oleh setan nggak bisa. Oleh rencana keluarga tidak bisa.
oleh pemimpin atau oleh siapapun, otoritas apapun, tidak bisa menghentikan rencana Allah. Tapi kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena kehendak bebas. Ingat loh, orang paling sempurna siapa? Adam. Tapi dia bukan robot. Hawa, Adam dan Hawa. Tapi kehendak bebas mereka itu diberikan untuk mereka punya itu. Nah, untuk itu teman-teman yang mau siap-siap nanti beberapa tahun akan datang mau jadi berkeluarga, ingatlah ini. Kalau saudara gagal, Adam aja yang langsung dia jadi Tuhan sempurna aja bisa gagal dengan Hawa di Taman Eden. Nah, kita siapa coba? Yesus yang bisa nolongin kita. Adam dan Hawa aja bisa gagal, jadi jangan takut. Kalau kita cuma bapak mamanya aja cuma biasa-biasa suka berdusta, kita mau tuntut bagaimana Adam dan Hawa aja yang bapaknya Allah sempurna di sorga aja bisa gagal karena keputusan. Jadi tadi yang dibilang BCC, One Community segala macam itu keputusan kita untuk berada di dalam rencana Tuhan, untuk hidup dalam rencana Tuhan, untuk mencari rencana Tuhan. Nah, saya mau ceritakan satu untuk mau doa. Eh, Kemarin saya dengan Dewi lagi ngomong-ngomong. Dia bilang eh, dia pernah dengar dari cerita Derek Prince bahwa kalau kita tahu ini mutiara, kan di Amerika katanya nikel atau tambang mutiara atau apa, dulu gunung tinggi. Nah, mereka keluarin videonya. Dulu gunung tinggi, tapi ketika datang ke situ, itu jadi lubang besar yang tidak tahu dalamnya. Nah, dia bilang, kasihan ini lubang dalam. Dia bilang, Anda salah. Dulu ini gunung tinggi, tapi setelah gunung ini diketahui ada emas di situ, ada mutiara di situ. Orang gali gunung tinggi sampai jadi lubang sedalam ini. Nah, dia bilang, kenapa digali? Ya karena ada mutiara, karena emas. Karena emaslah digali jadi dalam, lubang dalam. Nah, Derek Prince menjelaskan bahwa itulah kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu ini rencana Tuhan begitu besar dalam, ya kenapa kita tidak cari rencana Tuhan aja? Lebih dalam mencari rencana, lebih dalam mencari rencana, lebih dalam mencari rencana Tuhan. Saya tiba-tiba terharu, dia bilang begini, lu kenapa lu terharu? Saya bilang begini, karena saya juga mimpi. Saya baru bertobat, beberapa minggu kemudian saya mimpi. Mimpinya adalah di langit itu manusia berurutan. Nah, bukunya belum keluar. Jadi di langit itu manusia berurutan, tampil di langit. Yang muncul Adam, lalu orang kedua, orang ketiga, itu ujungnya nggak tahu ada di mana. Mereka, saya lihat dengan mata, tangan Tuhan gak bisa lihat muka, tapi tangannya itu kelihatan turun, lalu digali sebuah tanah, dimasukkan mutiara dalam, dan tanah itu tutup kembali, lalu dibilang begini, sekarang semua yang manusia berbaris ini, silakan gali ini mutiara di tanam ini. Tapi tidak boleh pakai linggis, tidak boleh pakai parang, tidak boleh boleh tidak boleh pakai alat bantu apapun, hanya pakai jari aja. Waduh, mulai dari manusia pertama datang, Adam, gagal. Orang kedua, suara dari langit tersebutin. Orang kedua, gagal. Orang ketiga, gagal. Orang keempat, gagal. Sampai tetap tidak bisa lagi, tiba-tiba, ayo Pan Soleh. Wah, kok nama saya disebut? Dia bilang, oke, saya maju. Saya mulai duduk dan mulai gali yang ini. Pakai tangan. Wah, sementara ini kan terkelupas ininya. Berdarah-darah. Sementara berdarah-darah dapat satu emas. Oh, saya ambil, saya simpan aja. Membuangnya ke kiri dan mulai gali lagi. Saya tetap keputusan harus gali terus.
tiba-tiba satu kotak sekalian saya ambil. Ketika ambil itulah suara dari langit berkata gini, dari abad ke abad, dari keturunan kepada keturunan, dari ratusan tahun ke ratusan tahun, engkau yang mengambil apa yang dikubur oleh Allah. Lalu dibilang, Matius 13 ayat 44-45, seseorang yang menemukan mutiara, harta karun, dia pergi menjual seluruh harta miliknya untuk datang membeli tanah itu karena sudah menjadi miliknya. Tiba-tiba saya sadar tidur. Kenapa saya sadar tidur? Saya menangis. Oh, saya yang dapat? Kan syaratnya apa? Dia bilang, kamu lihat tanganmu berdarah-darah. Itulah keputusan. Saya mencari rencana Allah untuk menemukan. Dan itulah yang menolong saya sejak 2-3 minggu setelah bertobat. Saya diusir keluarga dan menghadapi masa sukar, makan aja susah. Selama 3 bulan gak ada makanan. Saya tetap maju, maju sampai hari ini. Saya tetap sama. Dan yang ketika menghadapi segala ujian dan proses itu, kami yang alami lawatan Tuhan 300-an orang yang bertahan sampai hari ini, saya dengan John Laulaka. Yang lain gak tahu alur ceritanya. Tapi sampai hari ini saya masih tetap ada. Kenapa? Karena keputusan untuk menggali rencana Tuhan. Jadi kenapa saya berani rekomendasi dengan Pastor John Laulaka? Karena kadang dia menangis, berlutut, kasihan sama dia. Tapi ya nggak boleh dihentikan. Saya menangis, berlutut, demi rencana Allah. Kami berani mencari, 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 dan sampai hari ini. Lumayan, dari dulu 350-an dilawat Tuhan. Ternyata yang paling banyak keluar. Iya, saya baru ya 18 negara doang. Kalau Pak John udah hampir 10 negara. Lumayan. Satu, keputusanmu mau terpilih jadi rencana Allah, menjadi bagian rencana Allah, diproses oleh Tuhan, menunggu waktu promosi Tuhan, pasti tergenapi. Tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan, aku berdoa buat teman-teman ya Tuhan. Ini anak-anakmu. Aku serahkan anak-anakku ke dalam tanganmu. Engkau yang manggil mereka. Buat Caitlin dan Farrell, buat Matthew Angkasa, buat Elita Stasia, buat Felicia Natasha, Henry Susanto, Tian Bertaudi, Jericho Hankusuma, Andri Angelo, Felicia, Debbie, Derek, Fini Penny, Gabriela Anike, Ivana. Aku berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada Jeniko, ada Jesslyn, ada Joseph Santoso, Jonathan, ada Jose, Jose Naidi, Joyce Wong, Lynn dan Maggie, Martha, Michael, Mikael, Mona Lisa, Raymond, Del Senchen dan Valentino, Linda, Lisa, William, Yelike, Yemina, Grace, PSM. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang punya rencana untuk menjadikan BCC menjadi satu wadah, menjadi bagian dari tubuh wadah yang tersedia ini, untuk menghimpun, untuk menampung orang-orang pilihan-Mu seperti Yusuf ini yang terpanggil oleh Tuhan, yang dipilih menjadi pemeran utama. Aku serahkan teman-teman ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang menyadari bahwa Engkau milih mereka sebagai pemeran utama dari rencana-Mu, bahwa Engkau memakai BCC untuk menjangkau seluruh dunia, pergi ke seluruh dunia, memberitakan ini ke seluruh dunia, mewujudkan rencana. Itu sebabnya Tuhan, aku berdoa, Engkau yang memanggil mereka, Engkau juga memproses mereka. Apapun proses yang mereka lewati, apapun proses dan pembentukan mereka alami,
Mereka tidak sendirian karena Engkau Immanuel, Allah menyertai mereka. Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada mereka. Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada mereka. Urapan menghancurkan kuk dan beban yang berusaha menghalangi mereka, yang berusaha memberikan kekhawatiran, memberikan ketakutan, membuat mereka untuk putus asa dan mundur. Aku menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, kami ambil keputusan untuk melakukan kehendak-Mu. Apapun proses yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan punya waktu yang tepat bagi kami. Tidak selamanya kami akan menderita. Kami pasti melewati proses dan kami akan lulus sebagai pemenang untuk mendapatkan cum laude Tuhan. Aku berdoa dan menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Promosi akan datang pada waktunya Tuhan. Kami tidak mau mendahului waktu Tuhan. Kami tahu waktu yang terbaik adalah waktu yang Tuhan ngatur. Sehingga kisah hidup kami, alur cerita di kisah hidup kami, benar-benar mewujudkan rencana Allah di BCC. Di dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan mereka Tuhan. Aku berdoa menyerahkan anak-anak muda ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.